kemudian juga bisa melepas tali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lama-lama juga lebih mendahulukan yang lain dibanding Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan orang itu taat sama hawa nafsunya. Rasa malu sama Allah itu bisa menipis, bahkan lama-lama bisa hilang. Apapun itu seakan-akan Allah tidak ngelihat. Kemudian bisa cepat mengerjakan apa yang sebetulnya Allah itu tidak ridho di dalamnya. Bisa memperkeruh daripada bentuk zahir dan batin seseorang. Jadi sebetulnya orang yang kalau seorang itu banyak maksiat kepada Allah, maksiat tok setiap hari itu sebetulnya sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, bentuk zahir dan batinnya itu pasti akan berubah. Apalagi di pandangan seorang wali. Kalau di pandangan seorang wali itu, mereka itu bisa ngelihat mukanya orang itu, bisa lihat yang satu muka jadi kambing, yang satu jadi sapi, yang satu, sampai ada yang mengatakan para wali yang kayak gitu tuh diantara uzur bolehnya mereka ada Jumatan, diantaranya uzurnya apa? Uzurnya itu. Jadi ketika keluar tuh ngeliat orang Jumatan, ya kopian, tapi kepalanya babi, yang ini anjing. Kenapa? Ya memang kayak gitu wujudnya mereka. Kenapa? Sebab meremehkannya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam segi zahir seperti itu, dalam segi batin juga jiwanya tidak pernah tenang. Dan ketenangan jiwa itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan taat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena terkenalnya orang, bukan. Sama sekali. Sering ya kita ulang ya. Maksudnya orang itu sebanyak apapun hartanya, itu bukan penentu ketenangan jiwa dia. Orang punya anak banyak, punya jabatan ya, bintangnya 16 kemarin misalnya, bukan penjamin dia punya ketenangan sama sekali. Tapi orang yang dekat sama Allah dipastikan tenang jiwanya, senang hidupnya dunia dan akhirat. Begitu juga batinnya juga akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Hatinya akan semakin jadi keras. Dia itu ibarat hewan yang diikat sama hawa nafsunya. Ibarat kuda, jadi kudanya hawa nafsu. Hawa nafsu ada di diri kita ya. Cuman bukan jadi kita yang mengkontrol hawa nafsu, kita yang dikontrol sama hawa nafsu. Apa misalnya? Tidur. Tidak usah Jumatan. Minum. Kalau para wali itu, Habib Abdullah Al-Idrus, beliau pernah mengatakan apa? Hawa nafsu saya itu sudah mati. Jadi istilahnya dilawan sampai kurus ceking, mati. Ada di antara mereka tidak minum RS puluhan tahun. Gara-gara apa? Gara-gara nafsunya pengen minum RS. Kalau kita bisa tidak kira-kira kita? Ya. Pengen apa misalnya? Sate misalnya. Jangan makan sate. Jangankan 1 tahun ya, sebulan lah, 2 minggu. Tapi itu latihan. Dan itu kalau sampean coba, pasti sampean bakal rasakan. Misalnya apa? Paling gampang lah, habis sholat fardu ya. Habis sholat fardu, ya mungkin berat mengerjakan sholat ba'diyah. Tapi ini biar nafsunya kesel sama saya. Tak sholatnya sudah ngurus. Ayo, lah kesel ini sekarang. Kayak gitu. Misalnya apa? Berat untuk sedekah. Biar kesel apa sedekah. Ya, kirim salam Ahmad ya. Berat untuk sedekah. Ini biar hawa nafsu saya kesel. Supaya dia semakin melemah dan lama-lama mati. Tapi kalau kita yang nuruti, kita budaknya nafsu. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, ngaku tidak ngaku. Tapi faktanya apa? Faktanya seperti itu. Nah, tinggal kita mau apa ini? Jadi memperbudak nafsu kita atau jadi budaknya nafsu kita. Pilihan di tangan kita masing-masing. Kalau para wali itu nafsunya mati, bisa tidak? Bisa. Dikuruskan tadi itu. Dikuruskan, dilemahkan. Kata Imam Ibn Athaillah, seandainya perbuatan maksiat itu tidak menyebabkan apapun kecuali perubahan nama seseorang yang taat, jadi namanya jadi ahli maksiat. Orang yang menghadap Allah
dirubah namanya di sisi Allah jadi orang yang berpaling dari Allah. Seandainya perubahan itu cuma di nama itu tok, maka itu sungguh kehinaan yang luar biasa. Kalau gara-gara nama itu tok diganti, hamba ini taat diganti pembuat maksiat, hamba ini baik diganti berpaling dari Allah SWT. Seandainya cuma nama itu yang diganti, itu sungguh kerugian yang luar biasa, tidak bisa dinilai sama apapun. Jadi orang kalau sudah kayak gitu tuh, dia bakal kehilangan lezatnya khidmat, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para wali itu ngerjakan sholat, bukan lagi karena sholat itu wajib. Jadi ya kalau model-model kita ini kan sholat kenapa? Lu kalau udah sholat neraka nanti. Atau misalnya sholat biar masuk surga, biar saya masuk surga senang. Itu tidak apa-apa, karena emang Allah menjadikan itu kepada orang yang Allah ridhoi ya. Karena sholat itu kan wajib, cuman bukan penentu itu. Gak ada kewajiban bagi Allah, oh kamu sholat berarti harus masuk surga. Tidak ada. Sholat kita diterima tidak? Berhasil meraih ridhonya Allah Ta'ala tidak? Nah, kalau ternyata berhasil, wah luar biasa. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, luar biasa. Sehingga mereka itu mengerjakan sholat bukan karena sholat itu keharusan, bukan. Tapi mereka butuh dengan sholat tadi itu sebagai penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah mengatakan apa kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, gembirakan hatiku dengannya wahai Bilal. Bukan arihna minha ya Bilal, bukan gembirakan diriku darinya wahai Bilal. Maksudnya apa? Wis la dzan la qomat la salat biar cepat selesai, bukan. Tapi arihna biha, bukan minha. Jadi gembirakan hatiku ya wahai Bilal dengannya, bukan gembirakan hatiku darinya wis la cepat la selesai gitu, bukan. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasulullah. Dijadikan kegembiraanku itu di dalam salat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka, loh gimana ya rasanya? Paham ya? Kita kok belum ya ngerasakan lezatnya takbir, lezatnya sujud, lezatnya baca Fatihah menghadap Allah itu rasanya kayak apa ya? Ya pertama minta sama Allah, minta maaf sama Allah, terus mempersering perbuatan itu. Pasti insya Allah bakal apa? Ngerasakan lezatnya munajat, lezatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean sudah ngerasakan itu, sampean bakal ngerasakan itu di dalam sholat. Sampean bakal merasakan itu ketika ngaji. Jadi ketika ngaji itu bukan cuma baca Al-Quran, jadi betul-betul merasakan Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara kepada kita. Karena ulama menjelaskan kalau kamu pengen ngomong sama Allah, kamu pengen bicara sama Allah, bisa enggak? Sangat bisa. Kapan? Waktu sholat. Kamu pengen bicara sama Allah, waktunya waktu sholat. Kamu pengen diajak bicara sama Allah, bisa enggak? Bisa. Kapan? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Mereka para wali itu kalau baca Al-Quran nangis-nangis. Kenapa? Karena bukan hanya ayat itu yang masuk ke dalam hatinya. Banyak dari rahasia Allah, banyak daripada tafsir-tafsir itu yang ketika mereka baca seakan-akan Allah mengkhitab, berdialog langsung dengan mereka tadi. Jadi mereka bukan karena itu wajib, tapi karena mereka butuh dengan sholat tersebut, merasakan nikmat dengan ibadah tersebut. Kemudian beliau mengatakan fa in kana dzunub. Gimana rusaknya itu, kata beliau. Ketika mungkin selama ini engkau ditulis orang yang takwa sama Allah, orang yang baik, ternyata di samping itu kamu di mata Allah adalah seorang yang khianat. Memang kok bareng-bareng temannya aja bagus, baik, tapi di samping itu ketika sendirian, ketika ada orang yang tahu, sehingga ditulis khianat sama Allah, betul-betul hina itu, kata Imam Ibn Athaillah. Sampai kata beliau, kalau gitu gini, koreksi. Kalau misal dosa itu ternyata sangat mudah sekali di wajahmu. Maksudnya apa? Buat maksiat itu enteng. Fastaghits billah. Maka jangan kamu takut, jangan kamu risau. Minta tolong sama Allah. Walja ilaih, bersandarlah kepada Allah. Enggak usah takut. Wahsut turab ala ra'sik. Sampai kata beliau, ya, tebarkan itu debu di mukamu. Maksudnya apa?
merasalah kamu itu hina di hadapan Allah. Karena memang betul-betul hina. Tapi kayak kemarin loh sering kita ulang kan, orang yang hina itu tidak selalu merasa dirinya hina. Para wali itu setiap detiknya selalu merasa hina. Bahkan paling hinanya orang. Para wali itu. Jadi merasa hina itu bukan aib, itu letak kemuliaan. Justru orang yang merasa mulia itu letak kehinaan. Jadi kalau kita merasa hina, itu tanda-tanda bagus. Setidaknya kita tahu kalau kita tuh sakit. Orang punya penyakit jantung, ngerasa kalau dirinya sakit jantung, itu bagus. Dia bisa check up, dia bisa minum obat, bisa olahraga. Tapi dia nggak tahu kalau dia punya penyakit jantung, itu bahaya. Waktu duduk-duduk, berangkat. Waliyatubillah, minzalik. Kemudian mintalah kamu sama Allah, ucapkan Allahumma khulli min dzulil ma'siyah ila izzi ta'ah. Bilang sama Allah, curhat sama Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang lebih tahu kepada kita itu melebihi Allah SWT. Satu pun di dunia ini. Yang paling tahu sama kita itu sebetulnya siapa? Setelah Rasulullah, ibu kita paling tahu. Kita mau menyembunyikan apapun paling tahu. Sampean pasti pernah merasakan lah. Misal ada sesuatu ya, pasti ibu kita paling peka. Setelah itu yang paling cinta Rasulullah. Setelah itu paling tahu dan paling cinta itu siapa? Nomor satu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya masalah apapun itu. Mungkin masalah sama istrinya, masalah sama anaknya, masalah sama temennya. Loh, yang punya mereka siapa sih? Allah. Yang mengatur hati mereka, pikiran mereka siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita dekat sama pemiliknya, semua yang dimiliki bakal apa? Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, curhat sama Allah, pindahkan aku ini Allah dari rendahnya maksiat ini, tolong dientas istilahnya. Tolong diangkat saya Allah dalam kemuliaan ketaatan. Saya pengen kayak yang lain. Curhat bilang sama Allah. Kemudian kata beliau, wazur dzaraihal auliya wassalihin. Ziarahlah kepada makam para wali dan orang saleh. Qul ya arhamar rahimin. Katakan apa? Ya arhamar rahimin. Nah, ini kata beliau. Jadi kalau misal kamu tuh merasa saya tuh kok enteng ya, maksiat itu. Wajah saya tuh, saya sudah tidak punya muka di hadapan Allah itu. Muka saya sudah karu-karuan di hadapan Allah. Kok misal ditunjukkan yang beneran itu sudah banyak ulatnya. Kenapa ya? Busuk. Gampang berbuat maksiat. Kata beliau, tidak usah takut. Minta tolong sama Allah, bersandar sama Allah, minta sama Allah dipindah dari hinanya maksiat kepada mulianya tempat ketaatan. Ziarahlah sama orang soleh. Kenapa? Karena mereka itu perantara. Orang itu kalau mau datang ke presiden, siapa yang pertama dihubungi? Siapa? Minimal apa? Menteri, ajudan, orang-orang yang dekat sama presiden. Kenapa? Karena tidak mungkin orang biasa itu datang ke presiden. Kenapa ya? Ada prosedurnya kan gitu. Apalagi orang-orang yang dicintai presiden. Misalnya temennya anaknya presiden. Kira-kira bisa tidak ketemu presiden? Ya, gampang. Jadi punya teman-temannya ini anaknya Pak Jokowi misalnya, pengen ketemu Pak Jokowi, bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena dekat. Gitu loh. Karena anaknya Pak Jokowi dicintai enggak sama bapaknya? Dicintai. Misalnya anaknya ngomong, "Pak, ini teman saya mau ketemu, mau foto," misalnya. Oh iya, masuk. Kenapa? Karena ada wasilahnya, karena ada perantaranya. Kita itu terlalu jauh sama Allah SWT. Tapi mau dekat sangat bisa. Apa perantara kita supaya dekat? Ya mereka tadi itu, Habib Abdul Qadir, Syekh Maulana Ishaq, Habib Idrus bin Salim, Syekh Bakar bin Salim, para wali itu, Sunan Bonang. Wah, Sunan Bonang itu kita ini apa ya? Kita ini orang-orang yang mungkin selama ini itu sangat rugi karena tidak tahu hakikat Syekh Sunan Bonang itu, Syekh Makhdum Ibn Rabi Sunan Bonang itu kayak apa. Ini beliau itu rajanya para wali. Beliau itu rajanya para wali. Beliau pernah mengatakan Habib Abu Bakar Gresik tau? Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Ada yang pernah ziarah ya? Itu wali kutub ya. Wali istilahnya raja wali di zamannya. Beliau mengatakan tidaklah satu wali di Jawa itu diangkat, dilantik sama Allah sebagai seorang wali kecuali di makamnya Syekh Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Jadi dilantiknya seorang wali, di baiatnya seorang wali itu di Syekh Makhdum Ibrahim Sunan Bonang.
Jangan sampai kita ziarah sama Habib Abdul Qadir itu luar biasa, tapi kalau tidak ziarah sama beliau ya rugi. Tapi Habib Abdul Qadir pesan kayak gini, kalau kamu pengen ziarah Sunan Bonang, kamu ziarah ke aku dulu, nanti tak antar ke Sunan Bonang. Kalau ada yang ngantar gitu, kira-kira diterima tidak sama Syekh Madhub Sunan Bonang? Langsung VIP insyaallah. Nah, maka dari itu penting, luar biasa ziarah ke orang soleh itu. Ziarah luar biasa. Kita zikirnya dapat, ikatannya dapat. Kita kan dilihat ya, dipandang. Syekh Abdul Qadir dipandang Syekh Maulana Ishaq, wali luar biasa. Supaya nanti apa? Dikenal insyaallah di akhirat, dan wasilah antara kita yang hina ini, karena mereka itu sudah dicintai, mereka sudah dekat. Lewat perantara mereka insyaallah kita akan digandeng sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa masing-masing.